Mas Arga spill cara deteksi big player dan hindari jebakan retail. Saya lebih percaya orang kaya daripada orang miskin, simpelnya kayak gitu. Saya lebih percaya orang kaya jualan, saya ikut jualan, daripada orang miskin beli, saya ikut beli. Kasarnya gitu ya, ekstrimnya. Ketika ada berita-berita bagus, itu waktunya kabur. Karena kalau semua orang pengen beli, pertanyaannya siapa yang jual? Money flow itu nggak bisa disederhanakan ke aliran masuk, tapi siapa yang masuk. It's not about price, it's not about company, it's about who. Siapa yang beli. Ada pattern-pattern yang kami temukan bahwa ini kalau di saham ini kalau muncul tanda-tanda gini, ini bakal naik. Penasaran pattern apa? Tonton video lengkapnya di Ajaib. Halo teman-teman investor Ajaib semuanya, jumpa lagi bersama saya Rati Musikoningsi sebagai analis dari Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman ya kita kedatangan gitu ya Mas Arga dari Creative Trader. Halo Mas Arga. Halo Mbak Rati, thank you. Gimana Mas Arga nih hari ini kabarnya ya? Karena IHSG kita sebenarnya udah rebound nih dari yang waktu itu sempat ke 7.400 kan ya. Sekarang udah balik lagi ke 8.400. Nah, dari POV Mas Arga nanti kita akan banyak ya teman-teman yang ngebahas terkait dengan money flow, terkait dengan MSCI juga, dan juga terkait gimana caranya untuk manajemen resiko. Nah, dari Mas Arga mungkin bisa say hi dulu nih ke teman-teman investor Ajaib. Halo, senang bisa ada di barang investor Ajaib baru pertama kali. Mudah-mudahan saya bisa sharing buat teman-teman nasabah Ajaib. Thank you. Baik Mas Arga, tadi Mas Arga sebenarnya sempat sebelumnya gitu ya sempat mention terkait dengan free float. Ya kayak kita lihat kan saat ini kan free float itu kan ya saat ini yang jadi concern lah sama pihak MSCI sama bursa juga, dan juga kepemilikan yang akan di-disclose lagi nanti ya jadi 1%. Nah kalau menurut Mas Arga sendiri tadi, apakah ini sebenarnya jadi momentum atau apakah ini jadi istilahnya solusi lah dari apa yang diminta MSCI untuk Indonesia? Kalau simpelnya terlepas dari apa yang ada di balik layar, tapi MSCI mengatakan butuh free float yang lebih besar, standarnya disamakan ke negara lain, jadi ya kita nggak usah cari masalah, kasih aja. Atau free float itu sebenarnya saya tadi sempat bahas, sebenarnya nggak ngefek apa-apa buat asing, nggak ngefek apa-apa buat konglo. Ini ada begitu banyak cara untuk meningkatkan free float, misalnya dari 10% ke 15% tanpa harus menyebar saham itu ke publik, menyebar saham itu ke investor retail. Karena kalau dibuang ke investor retail, hancur harga sahamnya. Ngebuang dari 10 ke 15% itu bisa butuh triliunan. Apakah kita punya duit tuh triliunan untuk menyerap seperti itu? Jadi sebenarnya kalau MSCI mintanya seperti itu ya kita kasihkan aja. Tapi saya sih sangat yakin bahwa free float itu hanya judulnya aja. Ada banyak nego-nego, ada banyak kepentingan MSCI yang ingin disampaikan ke IDX, ada banyak kekhawatiran. Itulah yang sebenarnya lebih butuh di-handle ke depannya, dan mungkin itu sebagai investor retail selamanya kita nggak akan tahu apa yang dibahas di balik layar seperti itu. Tapi ya intinya free float berikan aja, karena saya yakin konglo pun nggak akan ada yang keberatan free floatnya dinaikkan, diturunkan, nggak ada yang keberatan, karena begitu banyak nomine, begitu banyak perusahaan investasi yang bisa dibuat untuk merubah free float dari 10 jadi 15, mau jadi 70 pun nggak masalah bagi mereka, seperti itu sih. Baik, tapi kalau misalnya dari segi emiten, apakah itu nambah cost dia untuk misalnya kasih gitu saham ke publik yang angkut-angkut tadi, publiknya sebenarnya bisa ke nomini atau bisa ke institusi juga gitu misalnya? Kalau bagi perusahaan sih sebenarnya enggak, karena perusahaan itu kita udah ngomong perusahaan TBK, perusahaan itu PT, perusahaan itu manajemen, perusahaan itu pegawai dan lain. Itu masalah bagi pemilik saham, which is sudah di luar perusahaan kan, perusahaan TBK. Bagi owner, bagi ini kayak gitu, itu masalah itu. Dan apakah itu nambah cost? Ya nambah sih, buat PT di Singapura butuh cost, walaupun nggak besar gitu, nggak sampai 1M buat misalnya saham milik owner dikasih ke pembantu rumah tangganya, mungkin gaji pembantu rumah tangganya harus dinaikin dan lain-lain. Hal-hal seperti itu nambah, cuma seberapa signifikan nambahnya itu tentunya sangat kecil. Kalau kita ngomong konglo, perusahaan-perusahaan TBK yang bisa market cap-nya puluhan ratusan triliun, itu little cost lah yang untuk ini yang dengan mudah dilakukan sih bagi mereka kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya Mas Arga sendiri tadi melihat untuk free float itu sebenarnya bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan hal yang maksudnya
ya udah kita kasih aja ke MSCI, terserah dia maunya memang begitu ya kita ikutin aja Ya, gitu kan. kita ikutin aja. Karena kalau kita nggak melakukan, berarti udah menantang, judulnya aja udah kita tolak tuh kan. Bisa memicu hal-hal yang lebih parah ke depan. Karena setahu ini, kita tahu MSCI itu ngomongnya bisa bebas, bisa ngomong kapan aja, bisa berubah pikiran dan lain-lain. Jadi orang kayak gitu, apalagi jumlah kepemilikan asing di bursa kita tuh luar biasa besar. Mendingan gak usah dilawan, diikutin aja. Toh kan kadang-kadang kalau kebijakan di-adjust, ada pihak di dalam negeri yang akan dirugikan kan, dirugikan. Masalahnya saya yakin kalau free float ini nggak ada konglo-konglo raksasa besar yang merasa dirugikan. Kalau cuman ngomong free float dilebihin. Beda cerita kalau sahamnya wajib dijual ke asing dan lain, kan nggak seperti itu kan. Seperti itu. Jadi selama urusannya free float, meminta 15, meminta 18, kasihkan dulu aja. Tapi saya yakin sih ada banyak hal yang mungkin bisa diinginkan lagi oleh MSCI yang perlu diklarifikasi. Itulah kerja keras BI ke depan sih. Gitu. Baik Mas Arga, tadi kita juga sempat ngobrol lah terkait dengan jangan percaya narasi lah, lebih ke percaya data gitu kan. Karena kalau untuk narasi kan tadi kita lihat narasinya tuh benar-benar kayak termehek-mehek lah istilahnya ya. Berepisode-episode gitu kan narasinya ya. Padahal tuh kalau misalnya datanya tuh seperti apa sih? Apakah asing benar-benar keluar gitu di saham-saham yang konglo tadi, atau kira-kira asingnya tuh atau misalnya dari kita lihat ya saat ini kondisi ekonomi kita juga misalnya kurang positif. Nah, itu kira-kira apakah sekarang benar-benar tercermin di IHSG gitu ya, narasi-narasi itu dibandingkan dengan data? Oke, mungkin ini bahas tentang kejatuhan waktu IHSG trading halt kemarin ya. Itu sesuatu yang saya bahas juga tepat di hari setelahnya. Jadi memang di bursa, memang investor umumnya percaya dengan narasi yang dibuat oleh media, narasi yang dibuat oleh analis. Bukan media, kadang-kadang cuma menyampaikan aja analis-analis. Cuma kalau kita ngelihat latar belakang, memang di bursa kita mayoritas analis itu punya basis, punya dasar analis fundamental. Sementara fundamentalnya udah mati gitu. Jadi mereka selalu cari momentum kebangkitan dari ini. Kalau Anda tanya fundamentalis, mereka setiap hari mimpinya itu pengen saham fundamental bangkit lagi, saham konglo jatuh lagi. Dan ketika MSCI keluar, mereka ngerasa dapat angin tuh. Mereka mengira bahwa MSCI itu benci saham konglo. Dengan narasi di freeze IHSG, di freeze Indonesia, mereka menganggap seperti itu. Padahal kan nyataannya belum tentu seperti itu. MSCI kan merepresentasikan asing ya. Jadi narasinya yang keluar kayak gitu. Ini the end of konglo, segala macam, saham fundamental bangkit lagi dan lain. Itu orang berargumen, orang bernarasi, itu hak-hak aja. Kita punya bebas pendapat kayak gitu, itu wajar-wajar aja. Dia punya kepentingan mungkin di analis fundamental, dia punya kepentingan menganalisa laporan keuangan lagi, itu bebas. Tapi terlepas dari narasi itu, kita harus lihat realnya. Realnya apa? Realnya kita lihat apa yang dilakukan asing pasca, sebelum dan setelah keputusan MSCI itu dikeluarkan. Itu realnya. Kita bisa berandai-andai nih, asing jualan karena ini, asing beli karena ini, asing benci saham konglo, benci saham berfundamental dan lain, kita bisa berandai-andai. Tapi realnya kan yang dilakukan asing. Dan sehari setelah di sore-sore ketika market crash, market trading halt yang pertama, kita lihat datanya bertolak belakang dengan narasi itu. Yang dijual bukan saham konglo. Yang dijual asing, yang dijual MSCI dan kawan-kawan itu bukan saham konglo. Faktanya seperti itu. Bisa lihat lagi, yang dijual bukan. Yang dijual saham BCA, yang dijual saham BRI, Mandiri, Telkom, itu yang dijual. Itu fakta. Itu bukan ini. Kita bisa ngecap lagi ngomong kenapa mereka jual BCA, kenapa, tapi faktanya itu yang dijual. Bukan saham konglo, itu data. Itu yang saya bilang, datanya seperti itu. Datanya saham berfundamental, saham dengan free float besar yang dijual asing. Bukan saham konglo. Jadi tentunya akan sangat ini menyesatkan investor retail kalau dibilang ini the end of konglo karena MSCI. Karena MSCI dan kawan-kawan jualannya saham fundamental, bukan saham konglo. Nggak heran juga sekarang yang rebound paling tinggi, yang rebound paling cepat, bahkan yang naik bisa lebih tinggi dari sebelumnya justru saham konglo, bukan saham fundamental. Karena yang dibuang itu. Kayak gitu. Itu juga yang menarik, saya ada bahas tentang kepanikan. Kan biasa investor retail itu mindsetnya Warren Buffett kan. Be greedy when others fearful. Waktu market crash, seakan-akan semua fearful. Tapi jangan salah, ada yang greedy.
ada ratusan ribu investor retail yang greedy beli saham berfundamental. Sama-sama jatuh deh, saham Konglo jatuh, saham berfundamental jatuh. Ratusan ribu investor retail, data menunjukkan di akhir Januari masuk ke saham-saham berfundamental. Artinya apa? Kalau ketika ratusan ribu orang beli, berarti mereka greedy kan? Betul kan? Ketika orang beli saham BCA, mayoritas berarti mereka greedy nih, ada ratusan ribu orang beli. Warren Buffett mengajarkan, kita harus takut ketika orang-orang greedy di BBCA. Dalam momen yang sama, narasi mengatakan bahwa saham Konglo hancur. Masa depannya ini, nggak ada lagi MSCI dan lain. Orang ketakutan di saham Konglo. Orang ketakutan, orang menjual saham Konglo. Lihat jumlah pemegang saham Konglo di bulan Januari itu banyak yang menurun. Investor retail jual, cut loss, ketakutan. Warren Buffett lagi yang mengajarkan, kalau orang ketakutan, waktunya greedy. Jadi seringkali apa yang terjadi di market itu bertolak belakang dengan narasi yang digambarkan. Bertolak belakang. Jadi saran saya, saya selalu nyaranin, kita nggak usah fokus ke narasi. Kita lihat data. Kalau mau buat narasi, lihat data dulu. Jangan pakai harapan. Banyak orang narasi itu pakai harapan. Harapan saya BCA naik, jadi narasi dibuat ngecap itu namanya. Narasi dibuat karena berharap BCA naik. Kalau saya lihat dulu, asingnya beli BCA, wah berarti saya berharap BCA naik. Kalau asingnya jual, saya nggak akan berharap BCA-nya naik. Karena saya lihat data dulu. Kita nggak usah setengah mati mikir kenapa asing jual BCA, kenapa asing beli BCA, itu saham-saham mereka kok. Mereka mau jual, mau beli, saham mereka masih banyak. Kita ikutin aja. Itulah yang saya bilang, kita lihat data aja, nggak usah pusing narasi, nggak usah mikir ini, lihat data. Karena di Indonesia ini satu mungkin kespesialan di Indonesia itu data gitu dibuka. Data gitu dibuka, itu beda sama di luar negeri. Di Dow Jones nggak ada foreign flow. Di Dow Jones nggak ada cerita asing beli, asing jual, asing itu siapa di Dow Jones, udah bingung kan. Nggak ada. Investor Jepang. Investor Jepang gitu, investor China. Indonesia gitu, saya beli di sini gitu. Kan nggak lucu juga, jadi nggak ada data itu. Jadi di situ, bahkan gak usah di Amerika lah, di Jepang nggak ada asing gitu, nggak ada data asing di bursa Nikkei. Jadi orang di sana itu pakai analisa butamologi, jadi nebak-nebak tuh. Kalau ekonomi bagus, dianggap asing masuk. Anggapan loh, karena datanya nggak ada. Jadi orang buta ngomong sama orang buta nih, kata gua sih asing masuk nih, kata gua asing keluar, pakai imajinasi masing-masing. Karena ekonomi bagus, karena politik, karena gempa, karena tsunami, mereka beranggapan asing keluar, asing masuk, karena datanya nggak ada. Kalau di tempat butamologi kayak gitu ya bebas lah, ngarang sama-sama ngarang kan, sama-sama buta. Orang buta ngobrol sama buta, sama-sama berimajinasi. Kalau di Indonesia alangkah bodohnya kalau kita pakai butamologi itu. Kita mikir ekonomi, mikir politik, mikir ini padahal datanya ada. Asing masuk keluar kan ada datanya. Ngapain kita nebak, menurut saya asing bakal keluar. Kok konyol, lihat asingnya masuk hari itu. Jadi itulah saya bilang, sebagai investor kita harusnya fokus ke data. Kita lihat datanya, kita lihat siapa yang beli, siapa yang jual. Karena ini nggak lagi ngomong fundamental, nggak lagi ngomong harga, lagi ngomong siapa beli, siapa jual. Kalau saya sebagai investor, fokus saya coba ke situ. Siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau ingin konsisten menghasilkan return positif, berhenti bergantung pada feeling dan mulai bangun sistem yang terukur. Pahami strategi struktur pasar dan resiko Anda dengan akses dan tool yang tersedia di Ajaib. Sekarang saatnya Anda mengeksekusi dengan disiplin, bukan sekedar mengikuti euforia. Baik, jadi tadi siapa yang beli dan siapa yang jual gitu ya Mas Arga ya. Jadi memang ini menarik ya, kalau kita lihat IISG ya teman-teman, yaitu sekarang tuh kan pergerakannya malah lebih mirip saham-saham Konglo. Jadi kalau kita lihat by chart misalnya ya, itu kita lihat kan sebenarnya pergerakannya IHSG malah miripnya sama pergerakan saham Konglo ini ya, mau turun atau mau rebound kan kita lihat saat ini memang lebih miripnya saham-saham Konglo dibandingkan dengan saham-saham big banks. Karena mungkin tadi Mas Arga juga sempat mention ya terkait dengan asing itu jualan let's say di saham BBCA yang sekitar 14-16 triliun ya year to date. Jadi itu udah besar sekali dan hampir dominasi lah untuk keseluruhan asing ya, outflow di pasar saham kita nih, pasar ekuitas kita. Apakah ini ya karena memang datanya misalnya dari rupiah kita memang melemah gitu sehingga asing udahlah kita keluar dulu gitu ya, karena nggak apple to apple gitu ya. Kalau misalnya kita invest di Indonesia belum ntar kita
kalau keluar kita harus kena depre gitu kan ya. Terus kemudian kita misalnya kita ke SGD juga kan semuanya pada kedepresiasi semua kan kalau misalnya dari rupiah gitu kan dibandingkan dengan negara-negara mata uang asing. Bahkan kita lihat negara asing aja itu kan kayak misalnya SGD ke dolar itu malah terapresiasi gitu kan ya. Malah kita kebalik. Jadi kalau misalnya asing ke Indonesia gitu kan ya, terus habis itu di convert ke dolar gitu kan ya, terus kemudian kita lihat ada depresiasi, belum nanti ke SGD lagi gitu kan ya, ke convert lagi tuh, jadinya double gitu kenanya. Oke. Tadi kan Mas Arga bilang ya jangan percaya narasi, lebih ke percaya data. Apakah data tadi misalnya karena memang depresiasi rupiah misalnya itu akan berpengaruh asingnya outflow gitu, bukan karena memang narasi lain gitu ya terkait dengan BBCA misalnya kinerja keuangannya atau gini-gini atau fundamentalnya jelek atau kayak gimana? Karena kan kalau by fundamental sebenarnya fine-fine aja gitu kan, walaupun ya mungkin kalau kita lihat BCA masih perform lah ya untuk di tahun lalu. Oke, kalau kita bahas gitu sekarang misalnya tadi kita bahas ada kondisi global, kondisi nilai tukar dan lain-lain, depresiasi rupiah terhadap BBCA. Oke, kalau itu bisa sah kita katakan, kita setujui kalau memang semua saham dijual asing. Kalau asing menjual semua karena depresiasi nukar rupiah ke dolar, nukar rupiah ke dolar itu terjadi dia mau jualan saham brand, mau jual saham BCA sama aja kan. Itu kondisi global. Pertanyaannya kenapa cuma BCA yang dijual? Kan harusnya nggak fair kan. Kenapa nggak cuma BCA yang dijual? Kenapa brand nggak dijual? Kenapa misalnya di saham BRMS mereka masuk? Kenapa di saham Pegas mereka masuk? Kan udah agak aneh kan. Kita pakai satu asumsi yang mengatakan menyebabkan asing keluar, tapi data menunjukkan dia keluar di BCA, masuk di yang lain. Agak nggak fair kan kayak gitu. Karena datanya sama tuh kalau logikanya kayak gitu. Menurut saya simpelnya kenapa asing jualan BCA? Paling simpel, karena lokalnya mau beli. Karena asing nggak bisa jualan kalau lokalnya nggak beli. Somehow di Indonesia itu dari 9 juta investor itu at least 1,5 jutanya lebih itu nyangkut di BRI dan BCA. Karena mereka memang orang Indonesia tuh suka banget dua saham Big Bang itu. Semakin turun semakin dibeli, itu narasinya. Jadi kalau asing mau jualan, ya jualan itu aja. Kalau kita ngomong mungkin narasi besarnya, mungkin asing mau memang mengurangi portfolio mereka di Indonesia. Alasannya apa? Bebas. Kita boleh ngarang, boleh butamologi, boleh buat asumsi masing-masing, bebas. Kayak gitu. Cuma arahannya memang kayak gitu. Kalau kita ngomong 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, asing itu mengurangi jumlah sahamnya di Indonesia, overall mengurangi. Memang dia masuk ke saham Konglo, keluar di saham blue chip, tapi overall dia mengurangi, itu arahannya ke situ. Oke, kalau mengurangi, yang dikurangi apa? Yang paling laku. Ya dia nggak bisa mengurangi yang nggak laku kan. Orang nggak bisa jualan sampai yang nggak ada beli. Yang dikurangi yang paling laku dan yang paling besar. Apa 2 saham paling laku dan paling besar yang dikuasai asing sekarang? BBCA, BBRI. Kayak gitu. Nah, itu yang itu. Jadi arahannya situ aja. Jadi mungkin itu yang sebabnya saya bilang kita nggak usah pusing. Kalau saya ya, karena saya sebenarnya trader ya, saya diundang gini itu agak awkward karena saya bukan analis yang jago ngubungin buat narasi, saya trader. Saya sih nggak peduli alasannya apa. Alasannya, yang saya tahu adalah kalau asing jualan BCA, gue nggak beli sahamnya. That's it. Alasannya apa? Bebas lah. Silakan ngarang kecap masing-masing. Kalau saya biasa asing, kalau ditanya kenapa asing jualan BCA, mungkin mau ngawinin anak butuh duit, selesai. Nggak usah pusing-pusing mikir aneh-aneh, karena sama-sama nebak kok. Sama, tebakan Mbak dan tebakan saya sama-sama nggak ada yang dikonfirmasi asing mana yang benar. Kayak gitu. Berarti kalau Mas Arga sendiri tadi melihatnya adalah money flow tadi ya? Money flow-nya. No matter misalnya dia keluar mau kawinin anaknya atau mau hitanin depresiasi, siapa gitu kan boleh, bebas. Kayak gitu. Oke, jadi memang bisa dikatakan tadi terkait dengan money flow. Nah ini menarik ya kalau kita melihat money flow. Nah kita mau tanya-tanya lebih dalam nih terkait dengan money flow. Kalau Mas Arga sendiri melihat money flow itu seperti apa sih? Apakah lihat broker summary-nya? Terus kira-kira melihat average price dari big fund akumulasi itu seperti apa? Oke, jadi money flow itu ada yang bilang aliran uang masuk. Aliran uang masuk. Kalau menurut saya money flow itu nggak bisa disederhanakan ke aliran uang masuk, tapi siapa yang masuk. It's not about price, it's not about company, it's about who. Siapa yang beli. It's about people. Harga saham itu bergerak sama manusia. Tanpa ada manusia, kalau semua orang manusia diam, harga saham nggak bisa gerak. Nggak peduli fundamentalnya bagus, nggak peduli harganya pun nggak bergerak. Jadi ini it's about people. Jadi pertanyaannya, analisa money flow itu sedang menganalisa siapa yang beli.
Siapa yang beli? Karena ketika ada yang beli, ada yang jual. Siapa yang beli? Kita sebentar lagi ini di-record kan pas bulan Ramadan, sebentar lagi THR. Sebentar lagi ada money flow ke bursa saham. Dari THR ASN, THR pegawai swasta. Itu kalau belajar dari tahun lalu akan ada banyak duit segar masuk ke bursa. Itu namanya money flow. Cuma yang masuk investor retail, pahlawan bursa, nyangkuters, fundamentalis, itu yang masuk. Itu saya nggak akan pernah ikutin. Karena ketika mereka masuk, kalau semua retail masuk harus ada yang jualan kan. Yang jualannya biasanya asing. Jadi money flow itu lagi ngomong, nggak lagi ngomong flow-nya, rupiahnya, tapi lagi ngomong siapanya. Siapa yang beli, siapa yang jual. Karena saya lebih percaya orang kaya daripada orang miskin, simpelnya kayak gitu. Saya lebih percaya orang kaya jualan, saya ikut jualan, daripada orang miskin beli, saya ikut beli. Kasarnya gitu ya, ekstrimnya. Jadi saya lebih percaya orang besar ini, jadi saya ngikutin pemain besar. Balik ke pertanyaan tadi, gimana cara melihat pemain besar di bursa kita? Data paling simpel adalah data keluar masuknya asing. Karena dari 100% investor di bursa kita, 99,7%-nya itu investor lokal, 0,3%-nya investor asing. Bukan 40% ya kalau data ke saya. 40% itu kepemilikan. Ini ngomong jumlah. Dari 9 juta, berapa persen asing? Seingat saya cuma 20 ribuan. Dari 9 juta institusi orang ya, ini kepemilikannya 40%. Nah, balik tadi, dari 0,3% itu, dia memiliki 40%. Bayangin setajir, apa mereka? Si orang-orang tadi ya. 0,3% itu sekian memiliki 40% yang Mbak bilang. Sementara 99,7% punya 60%. Kayak gitu. Jadi saya tentunya akan ngikutin si orang-orang 0,3% itu. Di saham-saham yang kepemilikannya dikuasai asing, saya akan ikutin asing. Bisa ya, kalau itu nggak perlu broker summary. Kalau mau ngeliat asing, ada datanya. Hari ini asing net buy berapa, net sell berapa. Saya fokus di pasar reguler. Di pasar reguler, transaksi asing itu yang saya ikutin. Itu salah satu metode saya, beli saham-saham yang kepemilikannya dikuasai asing. Yang kepemilikannya lebih dari 50% dikuasai asing. Cuma di bursa kita, dari 900 saham, paling cuma 70-80%-nya yang dikendalikan oleh asing. Sisanya dikendalikan oleh lokal. Kalau saham dikendalikan oleh lokal, nggak bisa kita lihat asingnya. Karena asingnya nggak mengendalikan. Asingnya diam di situ. Disitulah kita pakai broker summary. Kita pakai beberapa pendekatan. Brokernya apa, belinya berapa banyak, belinya seberapa besar, misalnya frekuensinya besar kecil, itulah pendekatan dari sisi broker summary, dari sisi pergerakan big player dari broker summary itu. Kurang lebih gitu. Oke, berarti tadi sebenarnya kepemilikan in terms of tadi ya as a market value gitu ya Mas ya. Kemudian tadi 40%, nah, tadi 0, sekian persen itu adalah orangnya gitu ya. Orangnya, institusinya total. Iya betul, institusi atau orangnya gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian tadi step-stepnya pertama kita lihat, misalnya outflow-nya dulu atau inflow-nya dulu ya secara keseluruhan di equity market. Terus kemudian kita baru lihat ke broker summary-nya misalnya. Terus yang ketiga baru kita lihat tadi misalnya average-nya di berapa gitu ya Mas Arga ya. Kalau bisa kita masuknya di bawah dia gitu kan. Kalau Mas Arga ngeliatin itu juga nggak? Oke, enggak. Kalau saya nggak peduli berapa banyak yang dimiliki big player, karena simpelnya ini prinsip dasarnya ya. Untuk misalnya saya punya cukup uang untuk menaikkan sejumlah saham kecil ya, punya cukup uang. Jadi intinya ini saham bid offernya tipis, pencet langsung arah bisa, langsung arah. Jadi saya bisa naikin harga. Cuman kenapa saya nggak melakukan itu? Simpel, karena saya nggak menguasai supply saham itu. Bisa saya yang naikin, di atas owner yang jualan. Karena saya beli saham mungkin saya beli cuma 30.000 lot. Owner punya 15 juta lot. Hanya orang bodoh yang menaikkan harga sama orang lain kan. Karena yang punyanya owner, yang punya big player, yang punya ini. Yang punya ya pengendalinya kan. Artinya apa? Adalah orang bodoh yang menaikkan harga saham yang nggak dikuasai supply-nya. Jadi kalau saya mau naikin harga saham, saya harus ketemu dulu pemiliknya. Kira-kira ada nggak bisa nego, bisa ini ada kepentingan, saya mau ini, kayak gitu. Artinya apa? Udah jadi satu koalisi besar nih. Mau pemilik, mau reksadana, apapun lah di balik pemegang saham Skriplusnya, penguasa saham Skriplusnya, harus menguasai supply dulu. Setelah dikuasai supply, baru bisa di-drive harganya. Baru bisa digerakkan. Baru saya berani beli. Karena saya tahu lawan saya yang kecil-kecil di sini.
bukan owner yang sahamnya jutaan lot. Jadi harus menguasai supply dulu. Kalau menguasai supply, artinya apa? Artinya average-nya udah mendekati 0 kan. Karena kita lagi ngomong sama owner nih. Itu sebabnya asing yang menguasai supply BCA sampai sekarang jualan bisa profit taking terus. Karena saham yang dijual hari ini di BBCA itu dibeli 20 tahun yang lalu. Hitung aja harga 20 tahun lalu BCA berapa. Jadi harganya berapa menurut saya nggak penting. Mereka beli berapa? Karena mereka punya banyak. Jadi big player itu beli bukan karena dia nggak punya saham. Dia bukan kayak kita. Mereka beli itu untuk menguasai supply, untuk mengerucutkan supply dan untuk mendrive harga. Sebelum dia mulai beli, dia udah punya barang. Itulah intinya. Sebelum dia udah punya barang, jadi saya sih nggak perlu pusing-pusing ngitung average dia berapa. Karena saya bisa, misalnya saya punya metode luar biasa, saya tahu di saham A si big playernya raksasanya beli 1 juta lot. Udah itu setelah beli 1 juta lot, dia dalam 3 bulan dia jualan 1 juta lot. Kalau saya ngitung dia beli 1 juta lot, terus dia jualan 1 juta lot, asumsi saya udah habis. Betul. Padahal enggak. Dia bisa jualan 3 tahun ke depan, jualan terus pun bisa. Karena sebelum dia beli 1 juta lot itu dia udah punya puluhan juta lot. Itu yang terjadi di BBCA. Orang udah bertahun-tahun bilang ini barang asing udah habis. Nggak habis-habis barangnya. Sekarang masih mayoritas mereka. Sampai 12 tahun ke depan jual BCA terus juga masih bisa asing. Belinya kapan? Jauh, mungkin waktu IPO. Jadi menurut saya nggak ada gunanya menghitung jumlah karena mereka punya banyak. Sangat banyak dan mereka beli itu bukan, nggak kayak kita lah. Kita beli 1.000, jual 1.000. Mereka nggak kayak gitu. Simpelnya gitu. Oke, jadi nggak ngelihat tadi average-nya berapa ya Mas? Average-nya berapa, jumlahnya berapa. Nah, gimana kita tahu kalau misalnya memang ini masih dalam tadi mengerucutkan supply gitu ya? Bukan mereka udah mau distribusi. Itu kalau Mas Arga sendiri ngeliatnya kayak gimana sih tanda-tandanya misalnya? Apa sih? Apa misalnya naikin berita-berita, narasi-narasi, itu seperti apa? Hubungannya apa naikin berita sama ini? Biar dirubungin semut gitu maksudnya kan tadi. Kalau misalnya udah banyak narasi, udah deh kita distribusi nih barangnya karena udah banyak yang ikut gitu kan. Oke, narasi itu penting untuk memprediksi kalau saham-saham tuh mulai banyak influencer yang rekomendasikan, mulai banyak berita positif, semua bahas kayak gitu, itu biasanya udah tanda-tanda supaya semut ngerubunin tinggal dikarungin semutnya. Itu kalau mendeteksi distribusi. Mendeteksi bandarnya mau profit taking atau big playernya mau profit taking, caranya seperti itu. Ketika ada berita-berita bagus, itu waktunya kabur. Saya selalu seperti itu. Saya paling gak suka saham yang dibilang fundamentalnya bagus oleh semua orang. Yang prospeknya cerah itu saya udah kabur jauh-jauh. Karena artinya apa? Semua orang pengen beli. Kalau semua orang pengen beli, pertanyaannya siapa yang jual? Karena kalau nggak ada yang jual, harganya terbang terus. Kalau semua orang pengen beli, harganya nggak naik-naik, berarti ada yang jual yang lebih kuat dari mereka. Kayak gitu. Jadi narasi-narasi, berita-berita positif itu salah satu cara orang jualan. Wajar lah. Orang punya produk, ngebagus-bagusin produknya supaya orang beli, mereka jual. Gimana mendeteksi? Mendeteksi sebaliknya tuh. Ketika mereka lagi ngumpulin, lagi mengerucutkan supply, ya sebaliknya juga logikanya. Ketika indikasinya negatif, ketika orang takut harga turun, tapi kita lihat yang makannya broker-broker asing besar. Asing beli tapi harga turun. Itu yang terjadi di UNTR ketika datanya itu di harga bawah, asing malah beli. Katanya beritanya izinnya dicabut dan asing malah beli. Jadi kita lihat kembali lagi, narasi kita compare sama data. Kadang-kadang kita menemukan hal yang bertolak belakang. Itu opportunity. Kalau beritanya jelek, semua orang ngejelek-jelekin, retail takut, tapi justru asing masuk, justru broker-broker institusi masuk, itu kesempatan kita masuk. Kayak gitu. Berarti karena ketika big player mau beli, orang harus mau jual kan. Jadi harus ada trigger yang membuat investor retail mau jual saham itu. Gitu. Berarti kalau Mas Arga sendiri saat akumulasi tadi malah lihat datanya ya, apakah tadi investor asing itu tadi masuk gitu misalnya gitu ya. Baru nanti lebih dalam lagi kayak misalnya kalau untuk yang distribusi itu tadi lebih ke kalau misalnya udah narasi-narasi di berita tuh udah mulai banyak dan broker-broker retail jadi top buyer bilang-bilang fundamentalnya bagus, itu waktunya kita keluar.
Oke. Kalau misalnya bid over, bisa nggak sih kita menganalisis bid over? Karena kan bid over itu kan kadang suka ada cabutan gitu ya. Misalnya dia Mhm. pasang terus dicabut. Bisa nggak sih kita ngelihat bid over sebagai kita analisis tadi kan Mas Arga pendekatannya sebagai trader gitu kan. Mhm. Bid over ini kira-kira untuk scalping kah, untuk swing bisa kah atau kira-kira seperti Oke, apa? bid over itu kita kan perusahaan riset ya. Kita perusahaan riset, jadi itu riset kami 6-7 tahun yang lalu. Kami pelajari bid over, kami ngelihat pattern-patternnya, dan kami menemukan memang ada pattern-pattern bid overnya seperti apa. Ini saya ngomong 7 tahun lalu ya, kita udah berhenti riset itu sekarang. Ada pattern-pattern yang kami temukan bahwa ini kalau di saham ini kalau muncul tanda-tanda gini, ini bakal naik. Hmm. Dalam waktu dekat bakal naik ini. Jadi ada pattern-pattern bid over, misalnya tebal di kanan, tebal di kiri, dan lain-lain. Seperti itu kami menemukan gitu. Tapi yang kami temukan juga adalah bid over patternnya itu nggak sama di semua saham. Nggak sama, jadi beda-beda. Misalnya pola gini di saham A naik, kalau polanya kayak gini bid overnya. Tapi di saham C turun. Kenapa? Karena yang ngedrive production house saham A dan saham C beda. Jadi cara masaknya beda. Cara mereka beroperasi beda. Nggak bisa disamakan. Jadi menurut saya analisa bid over bisa. Dipakai scalper bisa. Tapi kita harus fokus di satu saham atau at least satu konglo. Karena biasa satu konglo itu production house-nya satu. Polanya mirip, pergerakannya mirip, ciri-cirinya mirip. Kalau kita capture satu pola di konglo itu, kita bisa manfaatkan di situ. Saya kenal ada beberapa trader hanya trading di saham konglo aja nih. Konglo ini dia fokus, dia udah dapat polanya. Tapi satu ilmu nggak bisa dipakai satu ilmu di satu saham nggak bisa dipakai di saham lain. Masalahnya itu. Jadi ini butuh effort yang sangat besar untuk kita mempelajari setiap saham polanya gimana. Bukan hanya effort, ingat aja syukur kan. Nanti ketukar-tukar nih pas trading. Saham A ketukar saham C kayak gitu udah Polanya lupa gitu udah kan. polanya kan. Ingat aja syukur. Jadi menurut saya itu bukan metode yang efektif. Makanya 6-7 tahun lalu kita stop analisa itu, kita stop riset itu karena nggak efektif. Meskipun dia satu konglo atau misalnya sebagai trader kita udah ngeliatin tuh seminggu lah istilahnya bid overnya. Sebenarnya kalau mau fokus, masalahnya saya nggak mau hidup bergantung sama satu konglo saham aja gitu atau satu saham aja. Dan jangan lupa saham konglo itu baru hidup 2 tahun terakhir. Bayangkan saya 7 tahun lalu, saya ngomong satu saham aja nih. Saya tahu ciri-ciri saham ini naik, tapi belum tentu muncul dalam 7 bulan pola itu kan. Jadi nggak works gitu, nggak cukup buat menghidupi saya sebagai trader kalau ngomong kayak gitu. Jadi saya pribadi, dan pada akhirnya, jadi kan kita lagi ngomong misalnya, bid over itu lagi ngomong orang ngantri kan. Orang ngantri beli, orang ngantri jual. Masalahnya, akumulasi itu, orang kalau big player akumulasi, itu nggak kelihatan di ini kan. Nggak kelihatan di antrian. Kenapa? Kalau dia udah beli, udah hilang dari antrian. Kalau raksasa jualan nggak kelihatan di antrian, karena kalau mereka jual udah hilang dari antrian. Jadi kita lagi ngomong orang ngantri nih, orang belum beli belum jual, yang udah beli udah jual, hilang dari antrian, muncul di broker summary. Kenapa kita nggak lihat broker summary-nya aja? Udah real, udah data real. Orang ngantri, bisa di cancel, bisa lupa, bisa malas, bisa tiba-tiba aduh gua mau beli ini dulu gitu, mau beli apa dulu, pindah-pindah. Ini cuma lagi ngomong orang ngantri. Kenapa kita nggak lihat langsung transaksi realnya? Karena saya dengar sekarang banyak orang analisa bid over, pada akhirnya dia lihat ya ini tebak-tebakan aja, narasi aja, imajinasi aja. Akhirnya sore-sore dia lihat broker summary. Karena faktanya cuma itu, ujungnya ke broker summary, karena faktanya cuma itu. Yang benar-benar real, benar-benar beli, benar-benar jual, faktanya di ini. Retail bisa ngantri semua, tapi belum ada yang beli tuh. Kalau udah beli, munculnya broker summary. Jadi kami sih udah nggak tertarik analisa bid over karena effortnya terlalu besar. Tapi saya nggak bilang itu nggak bisa dilakukan. Kalau Anda mau komit, fokus di satu konglo silakan. Kalau saya sih malas kayak gitu. Karena kadang-kadang polanya aja nggak selalu muncul tuh, nggak selalu muncul kayak gitu. Oke, tadi terkait dengan saham konglo. Ini sebenarnya kita mau tanya juga ya ke Mas Arga. Bukannya saham BBCA itu juga jadi salah satu saham konglo? Ini kan banyak juga yang pada ngomong gitu ya. Kita lihat kan, lah BBCA juga saham konglo gitu kan.
Jadi ya tergantung gimana kita mendefinisikan saham Konglo. Cuma kita ngomong jadi menurut saya saham Konglo itu saham yang ketika harganya naik menguntungkan Konglo yang bersangkutan. Konglo siapalah, name it lah. Konglo yang bersangkutan harganya menguntungkan. Sekarang kita bahas BBCA. BBCA secara persentasi itu dimiliki oleh grup Jarum. Mayoritas sahamnya dimiliki grup Jarum. Tapi saham grup Jarum itu saham Warkat. Saham Warkat itu mirip saya kepemilikan Danantara di BBRI. Itu saham Warkat yang hanya buat kendali aja. Dia menguasai, saya lupa angkanya, let's say dia punya 56%. Grup Jarum punya 56% dari BBCA. Cuma dari 56% saham BBCA itu nggak 1% pun, nggak satu lot pun bisa dijual. Artinya apa? Mau naik setinggi apapun, grup Jarum nggak dapat serupiah pun. Karena sahamnya nggak bisa dijual. Mau turun sedalam apapun nggak rugi. Karena bagi grup Jarum yang penting punya menguasai, saya dapat 56% dari dividen. Itu yang penting. 56% lagi ngomong, ya udah saya bisa nunjuk anak saya jadi CEO-nya. Karena dia menguasai mayoritas saham BCA. Jadi ini lagi ngomong kendali perusahaan. Bukan ngomong kendali saham. Saham kok, jadi kayak pergerakan harga saham nggak menguntungkan grup Jarum. Makanya kalau Anda dengar wawancara grup Jarum tentang BCA, mereka nggak ada excitement sama sekali. Ya itu kan harga naik turun segala macam. Itu diatur oleh publik karena mereka nggak ada kendali apa-apa di saham BCA. Siapa yang mengendalikan saham BCA? Jadi dari sisanya yang nggak dipegang grup Jarum, itu 70%-nya kalau nggak salah dimiliki asing. Asing itu yang mengendalikan sahamnya. Asing nggak mengendalikan banknya. Karena dia nggak punya mayoritas. Mayoritas dia nggak bisa nunjuk direksi. Karena dia nggak punya mayoritas. Tapi dia mengendalikan sahamnya. Karena saham di market, saham Skriples yang ada di market, itu dimiliki asing. Jadi saham BCA, saya nggak anggap saham BCA itu saham Konglo. Karena Konglonya nggak punya kepentingan di situ. Nggak diuntungkan dengan naik turunnya harga saham. Dan tentunya kalau dia nggak diuntungkan, ngapain dia repot-repot berpartisipasi kan. Seperti itu. Baik, thank you nih Mas Arga udah meluruskan gitu. Karena kan tadi kita sebenarnya ngomongin saham Konglo gitu kan ya, dan juga kita ngomongin BBCA tapi beda arah gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini udah dijelaskan ya tadi kenapa BBCA tadi kalau menurut Mas Arga sendiri tadi bukan saham Konglo ya. Kalau dari POV Mas Arga gitu ya. Betul. Nah, ini sekarang kita ngomongin money management. Karena kan marketnya kan sempat ya naik turun lah ya. Seperti yang tadi Mas Arga bilang, sekarang udah mau ada likuiditas tambahan gitu kan dari THR dan sebagainya macamnya. Uang masuk ke market. Apakah reboundnya IHSG ini hanya rebound sementara? Ya karena ya kita melihat ada nanti potensi likuiditas. Oh, udah rebound nih market, ada likuiditas masuk ke market gitu kan ya. Terus nanti kemudian turun lagi atau bisa sampai ke 9.000 lagi dalam waktu ya let's say semester inilah, satu semester ini. Semester itu berarti sampai kapan? Sampai Juni. Karena kan berkaca tahun lalu ya abis Lebaran tuh tiba-tiba ada Liberation Day kan. Oh iya. Ya kita gak sempet jualan mana udah misalnya teman-teman gitu ya udah naruh uang dari THR gitu kan ya, udah ke all in di saham gitu kan. Oh iya benar. Tiba-tiba kita lebarannya nggak tenang gitu kan, karena di saat lebaran ya ada Liberation Day-nya Presiden Trump gitu kan, yang di mana tahun sebelumnya juga kayak gitu. Iya sama. Tapi waktu itu lebih ke war ya, geopolitik waktu itu ya. Jadi memang kejadiannya selalu seperti itu. Nah kalau Mas Arga ini kira-kira apakah kita masih keep dulu atau kita bisa cicil beli lah di kondisi sekarang? Saya kalau diminta memprediksi IHSG ke depan, saya ngomong dulu kepentingan saya, karena saya trader, saya nggak peduli analisa saya benar atau enggak, yang saya peduli saya cuan atau enggak. Kepentingan saya saat ini, posisi saya itu 90%, 95% di saham. Jadi kalau nanya saya, apakah saya berharap IHSG naik? Pasti ke 9.000, pasti, karena duit saya di saham semua tuh. Saya pengen profit sebesar-besarnya, jadi saya punya kepentingan itu. Beda cerita kalau saya sekarang udah full cash, pasti saya mikirnya crash mulu tuh. Segala yang negatif karena saya pengennya hancur. Biar fair ya. Saya belum serok kemarin gitu kan. Saya belum serok gitu. Jadi beda kepentingan tuh, karena analisa itu seringkali berhubungan sama kepentingan masing-masing. Saya kepentingannya saya pengen harga sahamnya naik. Seperti itu. Nah di situ sekarang kita pikir masalah di IHSG apa? Masalah yang bisa menyebabkan jatuh lagi. Saya sih harapan saya terus naik.
Yes, betul. Mbak ngingetin lagi tuh. Biasa after libur lebaran jatuh. Jadi mungkin nanti menjelang libur lebaran saya kurang-kurangin dulu sahamnya. Kebetulan saya mau liburan juga. Tuh, dan nanti ini saya bakal kurangin sahamnya, bakal ini. Tapi saya ngurangin itu simply hanya karena takut hari pertama, tapi optimisme saya sampai akhir bulan Juni tetap positif. Saya sih berdoa biar sampai 9.000 sih seperti itu. Jadi saya nggak takut. Pertama saya nggak takut sama free float, MSCI dan lain-lain, saya nggak takut. Kalaupun karena apalagi saya sekarang saya sudah menjauhi saham-saham yang dijual asing. Kalau asing mau jual BCA silahkan, mau jual BRI silahkan, saya nggak punya kepentingan di situ anyway. Kayak gitu, karena itu dijual asing jadi saya menghindari. Jadi menurut saya krisis di IHSG saat ini hanya terfokus ke sebagian kecil saham yang lagi dibuang asing kalau kita relate ke MSCI. Kayak gitu. Jadi menurut saya hanya di situ. Kalaupun kedepannya MSCI mengeluarkan IHSG Indonesia ke frontier market, yang akan dibuang juga saham-saham yang kepemilikan asingnya paling besar. Jadi saya menjauh di saham itu, dan puji Tuhannya sekarang meskipun saham-saham fundamental, saham big bank itu dijual asing, IHSG masih bisa naik. Karena ada saham-saham konglo seperti itu. Dan menurut saya reaksi para konglo terhadap MSCI ini cukup positif. Panik 2 hari, udah itu dia nunjukin buyback, udah itu harga sahamnya bangkit dan lain-lain. Mereka menunjukkan bahwa MSCI itu bukan satu-satunya end goal mereka, atau mereka optimis meskipun berita di luar sana narasinya gimana, mungkin mereka optimis tetap bisa masukin saham mereka ke MSCI. Itu lagi ngomong urusan 6-7 bulan atau setahun ke depan. Tapi menurut saya reaksinya positif, jadi saya sendiri cukup optimis bahwa banyak saham yang saya lihat big playernya masih masuk, para konglo juga nggak menunjukkan aksi panic selling di mayoritas saham konglo. Jadi saya sih optimis kondisi market bisa terus naik, tapi ya kekhawatirannya mungkin di awal lebaran tadi nggak ada salahnya ngurangin portfolio sedikit gitu, nggak ada salahnya. Kalau saya sih kebetulan ada kepentingan mau liburan juga. Saya biasa kalau liburan biar damai, saham-saham saya jual-jualin kayak gitu. Iya gitu ya, menarik ya teman-teman. Karena kan sekarang geopolitical tension kan naik lagi ya Mas ya. Kayak kemarin sempat ada ya, kita lihat Trump yang naikin lagi kan 10% terus naikin 15% karena kemarin kan digagalkan oleh MA gitu kan ya untuk tarif yang Liberation Day tahun lalu. Jadi takutnya nanti di liburan ini bisa tensinya malah naiknya di April, karena ya memang secara kita lihat secara historis itu di saat-saat kita lebaran gitu ya teman-teman, pas banget tadi likuiditas lagi tinggi juga gitu kan ya. Nah, saya sih nggak peduli sama geopolitical apa itu, saya nggak peduli sama sekali. Cuma ya kebiasaan dan liburan, dan saya nggak menyarankan orang buat jualan. Saya bilang saya jualan karena saya mau liburan, dan saya akan pulang setelah libur lebaran. Jadi setelah masuk lebaran saya masih liburan, masih di luar negeri, jadi saya jual kayak gitu. Intinya saya masih optimis dan saya nggak khawatir sama perang dan lain-lain gitu. baik Mas Arga. Kalau misalnya manajemen resiko sebagai trader kan, apakah Mas Arga setuju high risk high return? Pasti kan kita perlu memanage resiko itu kan, karena kan tadi high risk high return kan memang kalau misalnya untuk trader misalnya. Nah itu gimana sih money managementnya? Apakah masih sisa cash, ataukah mungkin kalau sekarang dananya full di portonya tuh konglo semua gitu? Kalau saya percaya bahwa kita akan, jadi menurut saya manajemen itu lebih membantu kita dari sisi psikologis, bukan dari sisi profit, dari sisi ini. Contohnya ketika market crash kemarin, jadi ini tuh market crash pas trading halt 2 hari itu, ini tuh market crash pertama saya dalam 5 tahun terakhir. Maksudnya kenapa? IHSG berkali-kali jatuh dalam 5 tahun terakhir, jatuh banyak, cuma saya selalu lagi liburan. Ada itunya, selalu lagi liburan. Ketika saya lagi liburan, dan saya bilang kalau lagi liburan saya jual. Saya pernah lagi wedding, abis merit, udah tuh market jatuh. Adik saya nikah di luar negeri, market jatuh kayak gitu. Jadi saya lagi liburan, jadi saya nggak dalam posisi punya banyak saham atau punya saham ketika market crash. Jadi market crash saya pesta-pesta gitu, rezeki happy. Saya secara psikologis sangat positif ketika market crash. Cuma kemarin saya lagi punya saham. Saya nggak lagi liburan, lagi ngamatin, tiba-tiba dibanting tanpa ada persiapan. Dan menurut saya, dalam kondisi kayak gitu sangat penting kita punya uang cash. Uang cash di luar dari bursa, di luar dari RDI kita. Jadi saya tuh punya kebiasaan, setiap sekian persen atau setiap sekian bulan saya ambil profit saya dari bursa saham.
Ya, misalnya nih, saya uang 100 juta punya profit 10 juta. 10 jutanya saya keluarkan dari bursa saham, 4 juta atau 5 jutanya saya punya tabungan dana crash. Kalau market crash tiba-tiba di luar ekspektasi, saya selalu punya uang. Jadi saya bisa bilang tadi kan, saya sekarang udah hampir 100% di saham sekarang. Tapi saham itu yang di RDI, saya masih punya uang cash di luar yang just in case kondisi jelek saya masukin. Jadi dan menurut saya itu nggak hanya lagi ngomong profit untuk memaksimalkan profit, tapi untuk kewarasan supaya nggak takut, nggak panik gila gue tiba-tiba miskin. Karena kalau udah nyentuh level itu, semua logika, semua pemikiran kita udah chaos. Menurut saya kita butuh dalam kondisi semua orang panik, kalau kita bisa tenang aja, kita bisa kaya. Ketika semua orang panik, kita lihat opportunity. Itu yang saya lakukan. Saya bilang, lihat data. Karena saya waras. Kalau saya udah full margin, udah itu, saya udah ikut narasi aja, ikut ketakutan. Jadi menurut saya itu yang penting. Pertama adalah, yang penting kita selalu memiliki cash di luar bursa saham. Di luar bursa saham, dan kita nggak, tujuan trader kan supaya dapat untung dari bursa kan. Berarti uangnya sebagian dikeluarkan, kita punya sedia cash dari situ. Menurut saya itu salah satu money management paling penting. Jadi apapun yang terjadi di market, kita memanage sebisa kita, memanage resiko dari uang di RDI kita masing-masing, tapi kita tetap punya cadangan di luar, itu insurance kita. Worst case-nya kalau ini bubar, saya masih bisa hidup beberapa bulan nih. Safety net kita, kurang lebih kayak gitu. Kalau saham konglo semua, saya it's okay. Kalau punya saham konglo semua, cuma saya nggak pernah punya satu portfolio dari satu konglo doang. Saya pecah-pecah. 2 konglo, 3 konglo, saya nggak peduli perusahaannya ada atau enggak, sektornya apa, bisnisnya apa, saya nggak peduli, tapi saya nggak mau di satu konglo, satu portfolio konglo itu semua. Karena ada pelajaran juga, kadang-kadang ada satu konglo kompak jatuh semua. Jadi saya crash sendirian gitu, yang lain baik, saya nggak mau itu, jadi saya selalu pecah di beberapa konglo gitu, atau nggak harus konglo semua, selama saya lihat ada pemain besar masuk, saya masuk, kayak gitu. Berarti kalau di blue chipnya kira-kira berapa persen? Nggak ada. Saya bukan nggak ada, saya nggak, blue chip itu sebesar apa ya? Kalau Big Bang saya nggak punya satu lot pun. Kalau ngomong blue chip. Jadi kayak portofolio syariah nggak ada Big Bang. Kalau Big Bang nggak ada, cuma kalau yang lain-lain nih saham-saham misalnya kayak Java, kayak itu saya saham batubara gitu-gitu ya. Adaro, batubara, ITMG, saat ini saya masih punya aja, baik-baik aja gitu. Cuma saya nggak ngeset, saya harus punya blue chip berapa, konglo berapa, nggak ngeset seperti yang saya set. Saya nggak mau satu konglo semua, saya nggak mau, atau saya nggak mau batubara semua, saya nggak mau. Cuma berapanya tergantung market aja sih. Oke, jadi diversify gitu ya. Yes. Kalau Mas Arga sendiri tadi time frame untuk taking profit ada berapa lama kah atau berapa persen kah kira-kira? Atau tergantung tadi misalnya narasinya udah keluar atau belum? Biasanya enggak. Jadi saya istilahnya saya nggak mau ngebatasin rezeki ya. Kalau harganya naik terus ya ngapain saya jual. Intinya saya itu punya prinsip, saya nggak akan menjual saham yang saya rasa masih bagus karena saya melihat ada yang lebih bagus. Misalnya saya lihat ini saham bagus, saya beli. Udah mulai naik nih. Tapi lihat, kayaknya ini lebih bagus, saya nggak akan jual saham ini untuk beli ini. Jadi selama masih bagus, saya akan hold. Dengan konsep itu, saya kadang-kadang cuma hold 3 hari, udah 3 hari saya nggak ngerasa saham ini bagus lagi. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 7 bulan. Udah untung ratusan persen pun belum saya jual karena saya anggap masih bagus. Intinya menurut saya setiap investor harus punya metode menganggap kapan saham bagus, kapan enggak. Selagi bagus, saya akan hold. Tapi memang saya punya diversifikasi, tapi intinya saya nggak akan profit taking hanya karena saya melihat ada saham lebih bagus. Saya hanya akan profit taking kalau saya melihat misalnya big player dia mulai jualan, retail mulai ngumpulin, hal-hal seperti itu yang buat saya jual saham itu. Baik profit taking atau cut loss. Kadang-kadang saya beli tiba-tiba di serbu retail ya saya cut loss jadinya. Kurang lebih gitu. Oke, kalau misalnya maksimal kerugian, itu kira-kira dibatasin nggak? Berapa persen dari porto? Karena kan kalau misalnya kita suka bias ya Mas ya, karena misalnya kita melihat suka denial lah istilahnya ya, ego gitu misalnya. Nah, kira-kira kalau Mas Arga sendiri, ini tingkat toleransi minusnya dari penurunan harga saham itu ada nggak sih persentasenya? Ada. Kalau saya itu fix saya 20%. Okay. 20% bukan dari portfolio, dari average saya di saham tersebut. Setiap turun 20%, apapun analisanya, saya stop loss. Kenapa?
Simple, saya nggak bilang semua orang 20%. Kenapa? Karena biasa saya kalau punya saham udah minus 30 segala macam, itu otak otak saya udah nggak jalan dengan baik. Intinya gue cuma bisa berdoa aja biar saham ini naik. Apapun yang dilakukan big player, apapun yang dilakukan retail, apapun fundamentalnya saya udah nggak peduli. Menurut saya nggak sehat punya kondisi kayak gitu. Kayak sama kayak kita bisnis, cuma ya gue bisnis itu sudah nggak bisa gue urus, cuma gue bisa doain, nggak sehat. Dan selama masih minus 20, saya bisa saya putuskan hubungan saya dengan saham ini supaya saya bisa berpikir logika lagi. Berpikir logis lagi, intinya ketika minus 20 saya jual. Ada kasus setelah saya jual, karena dijual itu pikir kembali lagi, saya pengen waras aja sebagai trader. Setelah saya waras, ada kasus-kasus walaupun jarang saya lihat, ternyata nih saham masih bagus ya. Tapi setelah saya waras ya, karena sebelum saya jual, saya anggap tuh saham bagus terus kan. Karena nyangkut kan, karena harapan pengen naik, saya anggap bagus terus. Ada kasus setelah saya jual, ini saham masih bagus. Saya pernah beli lagi. Saham yang udah minus 20 itu saya beli lagi. Tapi dengan syarat saya udah keluar dulu nih. Saya udah waras dulu. Karena setelah punya cash kita waras lagi. Ketika punya saham kita nggak waras-waras, apalagi udah nyangkut. Karena kita punya pilihan kan, bisa beli saham ini nggak harus saham nyangkut itu. Kalau nyangkut harus ini yang naik. Setelah itu ada kasus saya beli lagi, tapi 20% itu nggak saya langgar. Ketika minus 20% saya buang dulu sahamnya. Gitu. Oke, kalau misalnya minus 20%, kan kita lihat kemarin contohnya MSCI itu kan 15% kita nggak bisa keluar, terus sempat juga kan 15% kita nggak bisa keluar, 30% tuh Mas Arga. Itu apakah Mas Arga akan keluar di 30% walaupun kita bisa bilang nggak ada yang bisa keluar juga kan di saat itu. Kira-kira kalau kondisinya kayak gitu gimana? Itu kondisi spesial memang pada saat itu. Jadi pada saat itu pertama saya ketika trading halt pertama, hari pertama ketika dibuka minus 6, saya langsung ngurangin portfolio saya. Karena itu pembelajaran saya. Kalau kita dalam kondisi krisis, dalam kondisi genting kayak gitu, kita harus punya portfolio yang kurus. Jangan punya banyak saham, repot ngurusnya. Jadi hal pertama yang saya inikan, saya langsung kurangin saham saya yang profit, langsung saya jual segala macam. Saya langsung kurangi dari sekian saham, jadi cuma berapa 12 atau berapa saham, biasa saya punya cukup banyak saham kayak gitu, langsung saya kurangin biar ngurusnya nggak terlalu susah. Udah itu sore ketika boleh buka mata, ketika kita lihat bisa broker summary, saya analisa satu-satu tuh. Ketika market tutup saya analisa, udah itu saya tahu ini kondisi cukup chaos, tapi karena pada saat itu saya lihat portfolio saya masih cukup kondisinya, saya mutusin ini saya mau ngurus 3-4 saham dulu deh. Karena waktu itu saya punya pegawai sih yang disuruh ini, yang bisa disuruh maintain. Cuman pegawai saya itu nggak mau ngambil tanggung jawab untuk cut loss gitu. Karena cut lossnya gede gitu, bisa ratusan juta kayak gitu. Iya, kadang tuh cut loss juga tergantung sama value-nya kan, berapa cut kan. lossnya gede, akhirnya saya harus ngurus semua sendiri portfolio saya kayak dalam kondisi spesial itu. Jadi saya nggak mungkin ngurus semua, udah saya kurusin, saya fokus ke beberapa saham dulu. Jadi jujur saya nggak tahu ketika hari kedua, trading halt kedua itu berapa banyak yang udah minus lebih dari 20, jujur saya nggak tahu. Karena saya waktu itu lagi fokus, saya hanya fokus ngurus 4-5 saham yang waktu itu terkoreksi, saya borong saham itu aja. Syukurnya sorenya udah balik lagi, udah di atas 20%, udah baik-baik lagi saham-saham saya. Jadi di situ ada beberapa yang saya langgar simply karena saya nggak mungkin manage semua sekaligus. Manage semua, dan hari sebelumnya saya tahu bahwa ini secara data ini baik-baik aja. Saya nggak harus panik, nggak harus takut aneh-aneh, saya masih bisa baik-baik aja. Bahkan yang dana crash saya itu saya masukin, saya borong saham. Jadi saya sih happy karena trading halt itu. Kalau nanya saya, kalau bisa 3 kali lagi gitu juga saya happy kayak gitu. Kalau saya happy karena posisi saya ini udah jauh lebih baik daripada tanggal 27 Januari lalu. Portfolio saya naik kayak gitu, dan uang crash itu udah saya keluarin lagi, balikin ke rekening bersama profitnya. Jadi saya sih happy kayak gitu. Cuma kalau pada saat itu memang ya itu kondisi spesial lah ya. Saya sendiri nggak mungkin bisa, ketika saya nggak pernah 7 saham semua minus 20 kan, biasa minus 20 itu cuma 1 saham. Kan ada average yang di bawah juga kan ya kayak gitu. Dan waktu itu saya fokusnya bukan cut loss, tapi fokusnya saya beli, dan saya karena nggak mungkin beli semua pusing, saya fokus di 4 saham yang waktu itu saya beli. Setelah itu profit saya pindah. Salah satu yang ingat saya waktu itu pertama saya tolong itu Astra. Saya punya Astra, pada saat jatuh saya borong Astra. Setelah Astra naik saya tolong UNTR.
bagi-bagi. Waktu itu karena sama-sama jatuh waktu itu kan izinnya dicabut gitu. Jadi saya tolong Astra dulu, pindah UNTR kayak gitu. Sekarang sih puji Tuhan udah baik semua. Kayak gitu. Baik, semoga IHSG juga baik-baik aja gitu ya Amin. teman-teman sampai liburan nanti gitu kan Yes, ya. ya. Nah Mas Arga bisa kasih closing statement nggak buat teman-teman investor ajaib nih, investor muda gitu ya. Aha. Kira-kira apa sih yang perlu dijadikan bekal di dunia pasar saham? Pertama, kalau Anda masih muda, mungkin fokusnya bukan cari kekayaan tapi cari pengalaman. Cari pengalaman, belajar maksimal, cari style trading Anda, cari metode yang Anda percaya. Bukan yang kata saya, bukan yang kata influencer lain, tapi yang kita percaya. Hal yang Anda yakin bisa mendatangkan keuntungan di masa depan. Kalau Anda muda, kenapa? Kalau lagi ngomong muda, kita ngomong umur 25 ke bawah, 29 ke bawah. Kenapa? Dan saya sih nggak pernah menyarankan orang jadi scalper, jadi full time trader dan lain-lain. Fokus aja di karir Anda, karena skill Anda ini, kalau Anda bisa kan di bursa saham itu katanya 90% rugi, 10% untung. Kalau Anda bisa pindah dari 90% ke 10% ini dan skill itu Anda keep sampai tua, itu skill yang sangat berharga. Karena ketika karir Anda baik segala macam, banyak orang baru mulai mikir nih, gue invest di mana, duit gue puterin gimana dan lain. Kalau Anda udah berhasil di situ, berhasil punya metode, punya hal yang dipercaya, punya style trading Anda, itu udah penting orang muda itu. Situ aja nanti ketika uang Anda tambah, karir Anda tambah, Anda punya cara untuk terus mengembangkan uang Anda nggak usah pusing lagi nih. Karena saya ketemu banyak orang di usia 40-an, invest ini, simply baru nyoba-nyoba. Anda muda nyoba-nyoba bagus. Karena orang muda itu kalau bangkrut gampang, bangkrut nggak ada beban apa-apa. Bangkrut belajar lagi, gajian lagi, ngehemat lagi, makan mie instan lagi, punya duit lagi, bangkrut lagi nggak apa-apa. Bayangkan kalau Anda pensiun, Anda nyoba kayak gitu, kan selesai. Sekali bangkrut udah nggak bisa bangkit. Jadi rugi, bangkrut, cut loss, experience, fokusnya di situ. Jangan lihat influencer yang pakai mobil mewah dan lain-lain, jangan kayak gitu, fokus di situ. Karena kalau Anda punya skill itu adalah skill paling berharga yang bisa Anda simpan sampai Anda tua. Kayak gitu. Saya melakukan itu ketika kuliah. Waktu kuliah saya trading saham, saya belajar jatuh bangun. Sekarang saya merasa ya hidup saya bebas. Sekarang saya masih ngurus kreatif trader. Kalau saya bosan, saya fokus ke kegiatan kemanusiaan dan lain-lain. Saya bebas liburan dan lain-lain karena saya tahu saya punya skill yang bisa ngasih saya makan. Mungkin gak kaya raya, mungkin gak beli mobil mewah, tapi saya bisa makan at any time karena saya punya skill, saya punya kepercayaan, saya punya pengalaman untuk hidup di bursa saham, karena bursa saham selalu ada. Seperti itu. Jadi fokusnya di skill dulu kalau Anda masih muda, supaya dinikmatinya nanti. Jangan fokus habis-habisan sekarang, pengen kaya sekarang, karena biasanya itu cuma di film Hollywood dan di influencer sih. Kenyataan saya jarang ketemu yang gitu. Market akan selalu berubah, tetapi prinsip disiplin dan manajemen resiko tidak pernah usang. Gunakan insight yang kita bahas hari ini untuk membangun framework investasi dan manfaatkan ajaib sebagai sarana untuk menjalankan strategi secara konsisten dan terkontrol. Oke, Mas Arga ya, founder dari Creative Trader gitu ya. Thank you so much, Sama-sama. Mas Arga. Thank you. Happy to have you here. Thank Jadi you. terima kasih buat sharingnya ya. Tadi kita udah bahas banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Mulai dari kondisi market sekarang, money flow, dan juga tadi manajemen resiko pastinya. Tetap disclaimer, sesuai sama profil resiko teman-teman dan juga sesuai sama time frame teman-teman untuk investasi. Sampai jumpa di cuan talk selanjutnya. See you, bye.